pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat angka kasus demam berdarah di Kota Palembang dari Januari hingga pertengahan Juli sebanyak 900 orang. Ratusan warga Palembang ikut dalam kegiatan Jalan Sehat yang digelar oleh KPU Sumsel di Kambang Iwak, Palembang. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang ini, Minggu 14 Juli 2024, yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, kita mulai dengan informasi yang pertama. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat angka kasus demam berdarah di Kota Palembang dari Januari hingga pertengahan Juli sebanyak 900 orang. Angka kasus demam berdarah dengue DBD di Palembang mengalami penurunan setiap bulannya selama 2024. Hingga pertengahan Juli tercatat ada 925 kasus dan 14 orang meninggal dunia. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Palembang Yudi Setiawan mengatakan kasus DBD mengalami penurunan, terutama dari April hingga saat ini. Penurunan kasus DBD terjadi karena kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Kota Palembang dengan fogging gratis di seluruh wilayah Palembang. Sementara kasus DBD tertinggi berada di Kecamatan Sukarame dengan 105 kasus, yang terendah di Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang sebanyak 25 kasus. Tercatat pasien yang kena DBD sebanyak 458 laki-laki dan 467 perempuan di Kota Palembang. Di tahun 2024, 14 korban jiwa meninggal dunia akibat DBD, terdiri dari 7 perempuan dan 7 laki-laki. Kasus DBD di Kota Palembang di bulan Juli udah nurun ya. Dibandingkan dengan bulan Juni, itu satu bulan di Juni itu ada 112, di bulan Juli ini sudah turun ya. Per hari ini tanggal 12 hanya sekitar 30-an. Total dari Januari sampai Juli. Yudi mengimbau masyarakat harus mewaspadai penularan DBD, mengetahui ciri-ciri seseorang terkena DBD, yaitu demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, nyeri seluruh badan dan sakit kepala atau pusing, kemudian muncul bintik-bintik merah di badan. Untuk mencegah DBD, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Palembang. Di antaranya menganjurkan untuk menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mendaur ulang berbagai barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus DBD pada manusia. Ratusan warga Palembang mengikuti kegiatan Jalan Sehat yang digelar oleh KPU Sumsel di Kambang Iwak, Palembang. Ratusan masyarakat Kota Palembang ikut Jalan Sehat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Sumatera Selatan di Kambang Iwak, Palembang pada Minggu 14 Juni 2024. Acara ini dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 27 November 2024. Ketua KPU Sumatera Selatan, Andika Pranatajaya mengungkapkan, kegiatan ini dilakukan dalam 10 hari terakhir pendataan pemilihan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota tahun 2024 yang sudah terdata dalam pemilihan umum nantinya. Sementara bisa langsung akses ke cek DPT online kalau dia pengen lihat di website. Kemudian kalau ada yang belum didatangi oleh petugas Pantarlib kami, bisa datang ke kantor PPS, kantor PPK, bahkan kantor KPU Kabupaten Kota untuk melaporkan kalau dia belum terdaftar sebagai pemilih. Ditambahkan Andika, masyarakat bisa mengakses ke DPT online dan bagi masyarakat yang belum terdata dapat datang langsung ke kantor PPS atau ke kantor KPU Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Masalah banjir menjadi salah satu perhatian pemerintah Kota Palembang tahun 2024. Saran banjir menjadi salah satu perhatian pemerintah Kota Palembang di tahun ini.
Beralih ke berita lainnya, pendengar, harga komoditas bahan pokok sangat diharapkan stabil bila bahan diharapkan stabil bahkan turun oleh masyarakat. Harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, cabai, daging ayam, daging sapi, dan ikan. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Perumnas Palembang, terdapat beberapa komoditi bahan pokok yang mengalami kenaikan. Ada juga yang mengalami penurunan seperti yang dituturkan oleh Ida yang berdagang di Pasar Perumnas Palembang. Menurutnya, bawang merah mengalami penurunan harga dari Rp48.000 per kilogram berada di harga Rp30.000 per kilogramnya. Kami sampaikan informasi lainnya, pendengar. PJ Gubernur Sumsel meninjau proyek strategis nasional jalur kereta api logistik Lahat Kertapati. Laporan selengkapnya bersama Rian Apridani. Rian. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi didampingi oleh Direktur PT Kereta Api Indonesia Rudi Aturinta melakukan peninjauan pembangunan proyek strategis nasional kereta api logistik Lahat Kertapati di Keramasan Kecamatan Kertapati kemarin. Diketahui proyek kereta api logistik Lahat Kertapati termasuk dalam daftar proyek strategis nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan proyek ini diprioritaskan untuk mendukung mobilitas pengangkutan batu bara di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Ellen mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mensupport penuh penyelesaian pembangunan kereta api logistik Lahat Kertapati, mengingat proyek ini merupakan proyek strategis nasional dalam mendukung pasokan energi nasional Jawa, Bali, dan Sumatera. Usai kunjungan Direktur Kereta Api dari Kereta Api Logistik, Ellen mengungkapkan memang banyak proses dalam pembangunan terdapat beberapa kendala, namun pihaknya akan menyelesaikan dan paling lambat akhir bulan ini sudah dapat terselesaikan. Ellen mengatakan proyek strategi nasional merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menyelesaikan secara segera dan untuk menyampaikan perkembangan pekerjaan termasuk kendala yang dihadapi akan diselesaikan pada akhir bulan. Ellen menuturkan proyek kereta api logistik ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, terutama berkaitan dengan keberlanjutan pertambangan batu bara di Provinsi Sumsel, di mana infrastruktur kereta api adalah bagian penting dalam master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk memastikan kereta api tidak mengganggu lalu lintas di perjalanan ataupun di perlintasan sebidang, lebih jauh Helen mengungkapkan pihaknya bersama PT KAI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyelesaikan 3 flyover dan akan segera dilanjutkan lagi untuk penyelesaian jembatan berikutnya. Rian Apridani melaporkan. Kami sampaikan informasi selanjutnya, pendengar. Untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim ini, manajemen Sriwijaya FC mengaku membutuhkan dukungan sponsor. Guna mengarungi kompetisi Liga 2 musim tahun 2024-2025, manajemen Sriwijaya FC mengaku membutuhkan dukungan penuh para sponsor. Manajemen Sriwijaya FC mengaku sampai saat ini baru menjalin komunikasi dengan 1 calon sponsor. Menurut Direktur Teknik Sriwijaya FC, Indra Yadi, mengatakan manajemen skuad Laskar Wong Kito berharap dalam waktu dekat dapat segera mencapai kesepakatan kerjasama dengan pihak sponsor. Selain itu, manajemen Sriwijaya FC mengaku secara internal kondisi PT SOM sendiri masih belum stabil. Sejauh ini sponsorship ini belum memberi dukungan yang maksimal. Kita tahu mungkin PT Pusri sudah ada komunikasi sama kita ya. PT Pusri sudah ada komunikasi, kemungkinan kita hanya tinggal bicara masalah profit yang diterima PT Pusri, apa yang bisa diberikan Sriwijaya FC ke PT Pusri ya. Tinggal berbicara itu aja sih kalau PT Pusri, tapi yang lain belum ada pembicaraan. Kita harapkan memang proposal yang sudah kita buat ini dapat. Indra menjelaskan pasalnya manajemen
masih belum bisa bergerak cepat karena masih kosongnya posisi Direktur Utama dan Manajer Tim. Selain itu, manajemen Sriwijaya FC sendiri juga berencana menjalin komunikasi dengan puluhan calon sponsor lainnya. Lamsihar Silitonga melaporkan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual siang ini, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat angka kasus demam berdarah di Kota Palembang dari Januari hingga pertengahan Juli sebanyak 900 orang. Ratusan warga Palembang mengikuti kegiatan jalan sehat yang digelar oleh KPU Sumsel di Kambang Iwak Palembang. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id.